Darren masih berusaha duduk tenang di jok mobilnya meski dadanya berdebar sangat kencang. Rasanya dia sudah tak sabar sampai di tempat yang dituju. Setelah menempuh perjalanan panjang melalui jalur udara, laki-laki itu akhirnya sampai juga di negara yang terkenal dengan arsitek bangunannya yang megah. Tuan, kita sudah menemukan info penting dari orang-orang kita yang mencari tahu tentang Nona Bella. Damian membuka percakapan setelah cukup lama bungkam di samping Darren. Darren langsung menoleh, memperhatikan Damian dengan wajah serius. Katakan. Titahnya tak sabar. Semua yang berhubungan dengan Bella memang selalu berhasil membuat Darren jadi manusia yang tak sabar. Damian menggeser layar tab yang sejak tadi dipegangnya, menyerongkan duduknya dan sengaja memajukan tab itu ke arah laki-laki yang tengah menatapnya tanpa berkedip. Ini nama kedai makanan milik Nona Bella, namanya La Rosa. Damian menggerakkan jari telunjuknya ke atas layar tab yang sedang menampilkan sebuah foto bangunan tempat makan bergaya klasik. Ternyata Nona Bella membuka kedai makanan itu terhitung baru 2 bulan tuan, sepertinya keberuntungan berpihak pada Nona. Saat pertama kali tempat itu dibuka, kedai itu sudah ramai pengunjung dan sekarang, kedai Nona Bella terbilang sudah cukup terkenal di wilayahnya. Damian menjeda kalimatnya sambil menggeser beberapa foto suasana kedai saat di siang hari. Terlihat kedai itu memang cukup ramai oleh pengunjung. Ini keuntungan bagi kita tuan, tidak sulit mencari informasi tentang Nona Bella di sini melalui para pelanggan setia kedainya yang cukup mengenal baik Nona Bella, lanjut Damian, dia sendiri cukup takjub saat melihat kemajuan kedai yang dikelola Bella. Dengan pengalaman yang minim, mustahil Bella bisa melakukan ini sendiri. Pasti ada tangan berpengalaman di belakangnya. Darren meremas kedua jari jemari besarnya yang bertaut, rahangnya mengetat kuat, dia memikirkan hal yang sama dengan bawahannya. Seseorang yang sangat mumpuni pasti ikut campur membantu wanita itu, membayangkan jika seseorang itu adalah laki-laki, rasa cemburu di dada Darren tiba-tiba bergejolak sangat hebat. Apalagi yang kau dapat selain itu? Mati-matian Darren berusaha mengendalikan perasaan dan firasat di kepalanya. Dia menatap Damian yang wajahnya tiba-tiba berubah tak mengenakan. Darren menyipitkan mata dan menyadari ada yang janggal dengan raut wajah bawahannya itu. Ada apa? Damian tak langsung menjawab, malah menyodorkan tabnya yang kini sedang menampilkan tangkapan layar 2 manusia yang mungkin sudah tak asing lagi di mata Darren. Dengan perasaan ragu, Darren akhirnya menerima tab itu. Begitu matanya turun dan menemukan sosok Bella dan Gavendra sedang bercengkrama hangat di depan sebuah teras rumah, kedua manik hazelnya langsung melebar sempurna. Beberapa detik lamanya Darren bahkan hanya bisa mematung kaget di tempat duduknya. Laki-laki ini bukankah dia? Darren mengangkat wajahnya dan meminta jawaban pada Damian untuk memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Benar tuan, dia Tuan Gavendra, pemilik restoran yang waktu itu sempat ikut menceburkan dirinya ke sungai untuk menolong Nona Bella. Darren langsung menganga dengan air wajah yang semakin syok, rangkaian kejadian di masa itu mulai bermunculan kembali mengusik rasa ingin tahunya. Bukankah waktu itu Gavendra mengaku dia tak berhasil menyelamatkan Bella, lalu fakta di hadapannya saat ini malah memperlihatkan hal sebaliknya. Bella bersamanya, laki-laki itu bersama wanita yang sudah membuatnya hampir kehilangan akal selama 5 bulan terakhir. Laki-laki yang saat ini sedang memakai kemeja serba hitam itu tampak semakin mengetatkan rahangnya, kedua tangannya terkepal kuat di atas kedua pahanya. Gurat wajah kesalnya sudah cukup mampu menggambarkan perasaannya saat ini. Darren merasa tolol, dia merasa jadi laki-laki paling bodoh di dunia ini. Brengsek. Beraninya laki-laki itu mengelabuiku. Desis Darren sambil menggebrak pahanya sendiri. Rasa marah di dadanya kian membuncah saat potret kebersamaan Bella dan Gavendra tertampang nyata di genggamannya. Aku tidak tahu apa motifnya tuan, tapi mungkin saja Tuan Gavendra berbohong karena Nona Bella sendiri yang memintanya.
Damian akhirnya ikut menyuarakan pendapat yang ada di kepalanya. Maksudmu? Darren langsung melirik Damian dengan tatapan tidak suka. Tidakkah Tuan ingat, Nona pergi saat dia baru tahu kalau dirinya tengah mengandung bayi Tuan? Dia sangat terguncang saat itu, apalagi di hari tersebut, Tuan juga akan segera melangsungkan pertunangan dengan Nyonya Miranda. Bisa kita bayangkan betapa hancurnya perasaan Nona saat itu. Tetap saja dia tidak seharusnya melakukan hal bodoh itu. Berusaha melenyapkan dirinya sendiri dan ketiga bayi dalam kandungannya. Kau pikir itu bisa menyelesaikan masalahnya? Urat di wajah Darren menegang. 5 bulan terakhir, dia bahkan selalu dihantui mimpi buruk. Bayangan Bella saat menjatuhkan dirinya ke dalam sungai selalu terombang-ambing dalam pikirannya. Merenggut sebagian kewarasannya. Darren bahkan hampir gila karena rasa bersalah yang menghantam kuat jiwanya saat itu. Itu karena dia sudah sangat putus asa Tuan. Bisa jadi saat Tuan Gavendra menyelamatkannya, dia meminta perlindungan pada pria itu. Darren mengusap wajah. Membayangkan setelah kejadian itu Bella malah ditemani oleh laki-laki lain, dadanya kembali bergemuruh sesak. Darren meradang dan tanpa sadar dia malah membanting tap di tangannya, hal yang kemudian ia sesali karena di dalam benda itu ada banyak info penting mengenai Bella termasuk alamat tempat tinggal Bella saat ini. Aku akan menyuruh Randy untuk mengirim ulang alamat Nona ke ponselku. Damian berucap menenangkan Darren yang semakin kalut. Dia ikut memijat kepalanya yang terasa pening. Sungguh sebelum masalah di antara tuan mudanya dan Bella belum benar-benar clear, Damian yakin hidupnya juga tidak akan pernah bisa berjalan dengan damai. Darren menghempas tubuhnya dengan kasar ke atas kasur empuk di dalam sebuah ruangan. Dia akhirnya menyewa sebuah tempat tinggal cukup besar untuk dirinya selama ia akan tinggal di negara ini. Hari sudah terlalu larut. Meski dia sudah tidak sabar ingin menemui Bella, tapi Darren harus menahan diri untuk tak mengganggu istirahat wanita itu pada tengah malam seperti ini, apalagi Bella tengah mengandung ketiga bayinya. Darren masih cukup punya akal untuk memikirkan kesehatan wanita itu. Sial. Lagi, Darren mengutuk ketidakberdayaannya mencari informasi mengenai keberadaan Bella selama 5 bulan ini. Dia juga baru sadar sekarang, ternyata bukan hanya membantu Bella melarikan diri ke sini, Gavendra juga telah mengelabui semua informasi mengenai wanita itu. Dia menyembunyikan semuanya dengan sangat rapi hingga Darren sulit untuk mencium hal janggal yang seharusnya bisa menjadi titik terang mengenai keberadaan Bella. Tuan Gavendra menyabotase CCTV, dia juga mengubah informasi nama yang ada di maskapai penerbangan yang waktu itu Nona Bella pakai untuk pergi ke tempat ini. Benar-benar niat. Laki-laki itu pasti menginginkan sesuatu dari Bella. Lihat saja, aku tidak akan membiarkannya kali ini. Desis Darren sambil mendesah frustasi menatap langit-langit di kamarnya. Puas mengantongi semua informasi mengenai wanita itu, Darren akhirnya memutuskan memejamkan sebentar kedua mata lelahnya demi mempersiapkan diri untuk menemui wanita yang sudah berhasil memporak-porandakan hatinya. Kau tidak akan bisa lari lagi dariku Bella. I found you. Hari yang cukup melelahkan untuk Bella. Seharian kedainya cukup ramai didatangi pengunjung. Gavendra yang baru selesai membantunya di depan tiba-tiba langsung berlari ke arah Bella dengan wajah yang terlihat sangat tidak tenang. Gav, ada apa? Tanya Bella yang langsung berdiri dan menatap cemas ke arah laki-laki itu. Gavendra membuka apron di tubuh kekarnya. Dia menyampirkan benda itu ke atas meja kasir. Tangannya terlihat sibuk bermain dengan ponsel di genggamannya. Ada kekacauan di restoranku yang berada di London Bell. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Baru saja Rea meneleponku dan mengatakan salah satu restoran kami akan disegel polisi karena ada pelanggan yang baru saja melaporkan bahwa dia telah keracunan setelah menyantap makanan di sana. Jawab Gavendra. Bella langsung membeku dengan wajah syok. Keracunan? Bagaimana bisa? Entahlah. Aku sendiri tidak tahu bagaimana kejadiannya.
Aku harus kembali ke London hari ini Bella, aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Bella mengangguk dan mengusap bahu Gavendra yang terlihat sangat cemas. Pergilah Gav, aku yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, jangan panik dan gegabah. Cari tahu dulu sebabnya. Gav memasukkan ponselnya dan menatap Bella sambil menghela napas panjang. Bukan itu yang aku pikirkan, sebenarnya aku khawatir meninggalkanmu sendirian. Aku baik-baik saja, Gav. Lagi pula ada Aira di sini yang membantuku. Bella menunjuk salah satu pegawai yang bekerja di kedainya. Wanita itu terlihat sedang sibuk membersihkan meja kotor sudut ruangan. Di sini memang ada yang membantumu, tapi kau akan sendirian di rumah karena Hiro juga harus pergi denganku karena ada urusan penting yang mendesak. Bella tersenyum seolah memberi keyakinan bahwa dia akan baik-baik saja. Gav, aku bukan anak kecil lagi, jika terjadi sesuatu padaku, aku akan langsung minta tolong pada tetangga sekitar. Terdengar helaan napas berat keluar dari bibir Gavendra. Sejujurnya dia tak rela meninggalkan Bella sendirian, apalagi wanita ini tengah hamil dan perutnya sudah semakin besar dan membatasi pergerakannya. Gavendra mencemaskan Bella, tapi melihat Bella sendiri sangat kuat dan berani. Gavendra akhirnya memaksakan diri meneruskan niatnya. Hari itu dengan berat hati Gavendra akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Bella sendirian. Jam 8 malam lebih, sudah masuk jam tutup toko. Aira sudah pamit beberapa menit yang lalu, meninggalkan Bella sendirian yang masih sibuk merapihkan barang-barangnya di meja kasir. Perhatiannya masih terpusat pada laptop yang baru saja dimatikan sampai akhirnya sebuah bunyi lonceng yang memang sengaja diletakkan di atas bingkai pintu masuk kedai mengalihkan perhatiannya. Bella menghentikan pergerakannya untuk melihat ke arah luar. Siapa yang datang? Apa mungkin Aira ketinggalan sesuatu? Gumam Bella. Bermaksud untuk mengecek siapa yang baru saja menggoyangkan lonceng itu, pintu di depan Bella tiba-tiba malah terbuka lebar. Bella menghentikan langkahnya saat sosok yang sangat dikenalnya luar dalam tiba-tiba muncul dan membawa langkahnya masuk ke dalam kedai. Begitu siluet bertubuh tegap itu berdiri dan lampu ruangan menyinari lebih jelas wajah tampannya. Bella langsung mematung dengan wajah yang sangat syok. Tuan. Rasanya detak di jantung Bella berhenti berdentum saat itu juga. Sosok itu tak berubah, masih tetap terlihat gagah seperti yang terakhir kali Bella ingat. Mengabaikan keterkejutan Bella, Darren malah membawa pandangannya turun ke arah perut wanita itu yang sudah terlihat besar. Senyum samar kemudian tersungging di bibirnya. Dadanya bergemuruh hebat, akhirnya penantiannya selama ini usai. Wanita yang sangat ingin ditemuinya kini sudah ada di hadapannya. Halo Bella, mi amor. Senang bisa menemukan keberadaan kalian. Wanita yang tengah mematung itu kontan bergerak refleks memundurkan tubuh saat menyadari lelaki di hadapannya mulai membawa langkah mendekat ke arahnya. Seakan ia ingin segera mempertipis jarak yang membentang di antara mereka. Tidak. Berhenti. Tetap di tempat Anda. Seru Bella dengan sedikit berteriak. Suaranya terdengar serak bahkan kini air mata tanpa bisa dikendalikan menetes jatuh membasahi pipinya. Bella tak menyangka akan bertemu lagi dengan sosok itu, sosok yang sudah menorehkan banyak luka di dalam hatinya. Bella. Darren masih berusaha memanggilnya. Terlihat wajah dingin itu menatapnya lurus dengan raut wajah tak terbaca. Cukup untuk 5 bulan dia memendam semua gelisah yang menjeratnya hingga hampir gila. Kini Darren merasa bersyukur akhirnya dia bisa menemukan wanita ini lagi. Kau pikir bisa lari dariku? Darren memiringkan wajah dan senyum iblis itu terlihat muncul lagi di wajah tampannya. Bella hanya mampu menangis, pikirannya blank dan ia terlalu terkejut dengan kedatangan Darren yang tidak pernah diprediksi. Pergi dari sini. Setelah berhasil menguasai dirinya, Bella langsung menunjuk ke arah pintu. Berharap Darren segera membawa pergi dirinya dari kedai miliknya ini.
Meski wanita di depannya terlihat enggan bahkan bersikap tidak welcome atas kedatangannya. Tapi bukan Darren namanya jika dia menyerah semudah itu. Dia sudah membulatkan tekad bahkan sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tak akan melepaskan Bella kali ini. Dia akan membawa wanita itu kembali ke pelukannya, bagaimanapun caranya. Kau tidak banyak berubah, Mi Amor. Laki-laki itu malah sengaja membawa tungkai panjangnya mendekat ke arah Bella. Mengikis jarak dan semakin menyudutkan Bella ke arah tembok. Lihat wanitaku, tidak, maksudku ibu dari ketiga bayiku sekarang sudah berubah menjadi wanita yang sangat pemberani. Sarkas Darren sambil memicingkan mata. Dia meneliti wajah cantik di depannya yang mulai memancarkan aroma permusuhan dari caranya menatap. Kedua rahang Bella mengetat meski Darren menyadari tubuh itu juga gemetar ketakutan di saat yang bersamaan. Sengaja lari ke sini untuk menghindariku. You failed, baby. You can't go anymore. Pergi dari sini, aku bukan Bella yang dulu lagi. Mengabaikan semua perkataan Darren, Bella masih berusaha keras mengusir pria itu dari hadapannya. Dia tidak bisa bertahan lama-lama untuk berpura-pura berani di depan pria yang sudah mengenalnya luar dalam ini. Darren sedikit miris ketika menyadari tatapan wanita itu untuknya, tatapan yang dulu sering beradu pandang ketika mereka meneguk manisnya dunia, kini tengah menatapnya dengan sorot yang penuh dengan kebencian. Kau menantangku. Perlu kubuktikan bahwa kau adalah Bella yang kucari, Seringai mengerikan muncul menghiasi wajah tampan itu. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal, tolong pergi dari sini dan jangan pernah mengganggu hidupku lagi, kita sudah tidak punya urusan apapun lagi. Bella menyatukan kedua tangan di depan wajah. Usaha terakhirnya adalah memohon dengan baik-baik pada pria di depannya. Darren mengepalkan tangan, rahangnya mengetat melihat betapa Bella begitu berusaha untuk menghindarinya saat ini. Bella, tidak ada yang berubah darimu, kamu tetap wanita yang pernah menemani hari-hariku, aku tidak pernah salah mengenali milikku. Aku bukan milikmu, teriak Bella. No, kamu milikku Bella, selamanya akan begitu. Begitupun dengan bayi dalam kandunganmu, mereka milikku. Tegas Darren menekan kalimatnya dengan kedua mata yang menyipit tajam. Bella tersentak kemudian menggeleng cepat. Ini bukan bayi Anda. Sanggahnya sambil menutupi perut buncitnya dengan kedua tangan. Laki-laki yang mengenakan pakaian serba hitam itu tertawa sambil mengusap wajah dengan gusar. Perlu kubuktikan bahwa itu milikku. Tatapan Darren turun dan jatuh pada perut buncit Bella. Dia mengepalkan tangan, dadanya berdesir tak karuan membayangkan darah dagingnya sedang tumbuh di dalam tubuh wanita itu. Rasanya ia ingin sekali menyentuhnya dan setidaknya memberi kecupan sekali saja di atas perut itu. Beraninya kau membawa mereka away from me, you know what you will get for this. Suara rendah Darren berubah sengit. Bella menangis, kedua bahunya bergetar karena tangisnya yang semakin tak tertahan. Bagaimana bisa kesialan ini menimpanya? Padahal Bella sudah tenang menjalani kehidupannya belakangan ini. Dia pikir dia dan bayi dalam perutnya tak akan pernah bertemu lagi dengan pria yang sudah membuangnya begitu saja. Tapi nyatanya sekarang dia malah tiba-tiba datang dan mengusik ketenangan Bella. Bella memundurkan tubuhnya, dia sudah tak bisa bergerak saat punggungnya bersentuhan dengan tembok di belakangnya. Jangan apa-apakan bayiku, aku janji tidak akan mengatakan apapun pada dunia kalau ini adalah bayi Anda. Bella terisak dengan wajah penuh permohonan. Saking paniknya memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa Darren lakukan padanya dan bayinya. Bella akhirnya hanya bisa memelas pada pria itu. Dia semakin ketakutan ketika siluet tinggi itu semakin mendekat dan melenyapkan semua jarak yang tersisa di antara mereka. Kenapa begitu? Kenapa kau ingin dunia tidak mengetahui bahwa bayi di dalam perutmu itu adalah milikku? Darren hampir tersulut emosi mendengarnya. Namun begitu Bella mengatakan alasannya, Darren hanya bisa membatu di tempatnya.
Because you once said you never wanted to have children with a woman like me. Bella memejamkan mata, berusaha menekan rasa nyeri yang kembali memeluk hatinya. Dek. Darren langsung menegang dengan kedua manik yang membulat lebar. Jangan sakiti bayi ini, aku janji aku akan pindah dari tempat ini dan menemukan tempat lain yang lebih jauh dari tempat tinggal Anda. Bella semakin menangis terseduh. Dalam pikirannya, Darren mungkin kembali menemuinya untuk melakukan sesuatu pada bayi-bayinya. Darren tidak pernah menginginkan Bella mengandung, dia pasti sudah menyiapkan hal licik untuk bayi-bayi tak berdosa ini. Nyonya Miranda juga tidak akan tahu soal bayi ini, aku akan tutup mulut dan tidak akan ada siapapun yang Mih. Ucapan Bella terhenti saat Darren menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kau salah paham, Bella. Darren menyipitkan mata. Dengusan napasnya terdengar begitu jelas saat menerpa wajah Bella. Kedua manik itu saling mengikat, saling menyelam dalam rasa gundah yang kian hebat melanda perasaan masing-masing. Darren menyerah, luruh dalam sorot penuh luka di depannya. Bella menatapnya dengan rasa takut bercampur benci. Bella. Darren melepas tangannya dari bibir Bella. Gurat wajah yang biasa angkuh itu terlihat mulai frustasi. Jangan sakiti bayiku Tuan Darren. Bella menundukkan wajahnya, memutus kontak mata di antara mereka. Sekian lama akhirnya bibir itu sudi memanggil namanya lagi. Darren nelangsa hebat. Bahkan untuk sekedar mengusap cabang bayi dalam perut Bella saja rasanya dia ditolak mentah-mentah. Bella sigap melindungi perutnya dengan kedua tangan saat menyadari tangan besar Darren hendak bergerak maju menyentuh area itu. Pergi. Biarkan aku hidup tenang Tuan. Bella semakin terisak pelan, sementara laki-laki yang berdiri di hadapannya masih mematung, tersesat dalam arus pikirannya sendiri. Dengarkan aku, kau tampaknya salah paham Bella. Justru aku kemari karena ingin menyingkirkan aku dan bayiku. Potong Bella sambil mendonggak menatap wajah terkejut di depannya. Pertanyaan itu lebih terdengar sebagai cemoohan. Darren menyipitkan mata, lalu langsung menggeleng cepat dengan gurat tak percaya. Apa kau pikir aku sanggup melakukan hal gila itu padamu? Andai Bella tahu, justru dia sendiri hampir mati setelah mendengar kabar Bella yang saat itu diberitakan tenggelam di sungai deras. Anda bisa melakukan apapun. Bukan hal sulit untuk membuang kerikil dalam hidup Anda. Apa Anda tidak ingat perkataan terakhir Anda sebelum kita berpisah waktu itu? Darren menahan dirinya, menahan gejolak emosi yang mulai meletup naik ke atas ubun-ubunnya. Dia tahu saat ini Bella masih sangat marah padanya, dan untuk itu, kali ini Darren akan memilih diam dan memutuskan jadi pendengar saja. Percuma dia membalas ucapan wanita itu, Bella hanya akan semakin tersulut kepadanya. Tuan menyuruhku pergi sejauh mungkin dari hidup Tuan, Tuan juga tidak menginginkan keturunan dari wanita sepertiku, lantas sekarang kenapa Tuan tiba-tiba muncul lagi seperti ini? Jangan membuatku bingung Tuan. Pekik Bella, terlihat ia sangat kesal. Darren mengangkat kedua tangannya, menggebrak tembok di sisi kanan kiri kepala Bella dengan nadi yang terlihat keluar di sekitar wajah dan lehernya. Bella hanya bisa melipat bibir dengan raut syok. Laki-laki itu sepertinya sama, sudah habis kesabarannya. Kilatan kemarahan terbaca jelas di wajah Darren. Bella merinding saat Darren merendahkan kepalanya dan semakin mendekatkan manik abunya ke arah mata Bella. Sudah aku bilang kau salah paham. Aku. Darren kembali menelan kalimatnya saat menyadari mata Bella yang mulai menutup perlahan. Tubuh wanita itu sempat oleng ke kiri dan hampir ambruk mencium kerasnya lantai di bawah sana kalau saja Darren tidak segera bergerak dan menangkap tubuhnya dengan cepat. Bella. Darren mengusap pipi Bella dengan raut yang sangat panik. Wanita itu tak menyahut, bisa Darren rasakan tubuh itu semakin luruh dalam pelukannya. Tanpa membuang waktu, Darren akhirnya memutuskan mengangkat tubuh Bella dan menggendongnya pergi meninggalkan tempat itu. Damian, bawa mobil ke kediamanku,
Telepon dokter dan suruh dia segera datang alamat kita. Titah Darren ketika dia sudah berhasil membawa Bella masuk ke dalam mobilnya. Damian tak sanggup menolak, apalagi saat melihat Darren mulai sibuk merebahkan kepala Bella di atas bahu bidangnya. Pandangannya tak lepas memperhatikan wanita yang matanya sedang tertutup itu. Lalu dalam geraman rendah Darren pun berbisik pelan di telinga Bella. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi Bella. Kau milikku dan selamanya akan tetap seperti itu.